Captain America Brave New World menjadi film yang akan membuka MCU di tahun depan yang direncanakan akan tayang di bulan Februari. Film ini sudah memiliki trailer dan bahkan ada satu trailer yang diputar secara terbatas di ajang D23 Expo kemarin. Karena kita belum sempat membahasnya, maka sekaranglah waktunya. So, Universe, let's talk about it. Adegan awal dari trailer tersebut menunjukkan Sam Wilson sedang bersiap untuk mengemudikan mobilnya sambil terdengar suli suara yang mengatakan dalam bahasa Indonesia, ancaman yang kita hadapi tidak menunjukkan tanda melambat atau berkurang. Lalu kemudian karakter yang diperlihatkan adalah Sidewinder yang diperankan oleh Giancarlo Esposito yang memberi instruksi melalui jalur komunikasi dengan mengatakan siaga. Lalu kemudian adegan berlanjut memperlihatkan Sidewinder menyerang Sam Wilson di mobilnya dengan menggunakan senapannya. Akhirnya sudah dikonfirmasi karakter yang akan diperankan oleh Giancarlo Esposito adalah Sidewinder. Dalam komik, nama Sidewinder sebenarnya digunakan oleh beberapa karakter. Iya, Sidewinder ini adalah code name. Dan di MCU, Giancarlo Esposito akan memerankan karakter yang bernama Seth Volker. Dia adalah seorang pembunuh yang memimpin Serpent Society. Dalam komik, Seth Volker adalah seorang profesor yang dimutasi oleh Roxxon Oil Corporation dan diberikan kekuatan untuk berteleportasi. Dia kemudian memulai karir kriminalnya sebagai Sidewinder dan memimpin organisasi Serpent Society menjadi sebuah struktur seperti serikat pekerja. Dia akhirnya pensiun dan nama Sidewinder diambil oleh dua orang lainnya. Yang pertama dibunuh oleh S.H.I.E.L.D., sementara yang terakhir yaitu Gregory Bryan menggantikan Volker sebagai anggota Serpent Society. Uniknya, Sidewinder sebenarnya tidak ada dalam naskah atau pengambilan gambar pertama untuk Captain America Brave New World, tapi malah ditambahkan pada saat dilakukan pengambilan gambar ulang untuk film tersebut. Awalnya, Seth Rollins, bintang WWE, direncanakan akan tampil dalam film ini. Namun sepertinya setelah pengambilan gambar ulang tersebut, karakter yang diperankan oleh Seth Rollins akhirnya dihapus dan digantikan dengan Giancarlo Esposito. Seth Volker sendiri pertama kali diperkenalkan dalam komik Marvel 2-in-1 isu nomor 64 yang diterbitkan pada tahun 1980. Nama grup Serpent Society sendiri juga sebenarnya sudah lama ditis oleh Marvel Studios, tepatnya pada saat pengumuman akan dirilisnya film Captain America Civil War, yang mana judul awal dari Captain America Civil War adalah Captain America Servant Society, sebelum akhirnya dirubah menjadi Civil War. Servant Society pertama kali muncul dalam komik Captain America isu nomor 310 yang dirilis pada tahun 1985. Mereka adalah kelompok kriminal yang memiliki tema ular. Mereka terdiri dari berbagai karakter yang terinspirasi oleh ular, baik dari segi kostum maupun kekuatannya. Kita bahkan menemukan logo Servant Society di bagian belakang kostumnya Seth Volker ini. Adegan kemudian berlanjut memperlihatkan White House atau gedung putih hancur yang juga sempat diperlihatkan di trailer sebelumnya. Ada adegan sekilas yang memperlihatkan Presiden Thaddeus Thunderbolt Ross yang diperankan oleh Harrison Ford dievakuasi oleh Sam Wilson. Seperti yang kita tahu dalam trailer sebelumnya, di White House ini sedang dilakukan sebuah pertemuan yang turut mengundang Isaiah Bradley, di mana Isaiah Bradley bertindak di luar batas dengan menggunakan pistol yang dia curi dari pihak keamanan untuk menembak Presiden Ross. Adegan selanjutnya memperlihatkan Sam Wilson memaksa untuk masuk ke dalam ruang pertemuan yang dihadiri oleh sejumlah delegasi negara yang dipimpin oleh Presiden Ross, di mana Sam Wilson sebenarnya sempat ditahan oleh petugas, namun Sam Wilson mengacuhkannya. Presiden Ross akhirnya menyuruh semua peserta meeting untuk keluar dari ruangan tersebut. Pada saat Sam Wilson berniat untuk memulai percakapan dengan Presiden Ross, tiba-tiba Ruth Bader Seraff masuk dan Sam Wilson meminta agar dia bisa berbicara berdua bersama dengan Presiden Ross. Namun, Presiden Ross memerintahkan Ruth Bader Seraff untuk tetap tinggal di ruangan tersebut. Sam kemudian meneruskan percakapan dengan mengatakan jawaban presiden telah dikompromikan dan Sam Wilson meminta agar Presiden Ross memberikan izin untuk Sam menyelidikinya. Namun yang ada Presiden Ross malah balik bertanya, "Tidakkah kamu berpikir bahwa kamu sudah terlalu dekat dengan semua ini?" Lalu kemudian Sam Wilson mengatakan ini semuanya omong kosong. Lalu kemudian dibalas oleh Presiden Ross dengan mengatakan ini adalah politik. Sebenarnya di ajang D23 Expo kemarin juga sempat diperlihatkan salah satu adegan dari pertemuan yang dilakukan oleh Presiden Ross di hadapan para delegasi, dan di sana ada Sam Wilson dan Isaiah Bradley yang juga sempat dihadirkan dalam trailer sebelumnya, yang mana di layar holografik Presiden Ross sepertinya sedang mempresentasikan tentang adamantium sambil memperlihatkan contoh atau sampelnya, dan adamantium disebut sebagai the world's most versatile element.
atau elemen yang paling serbaguna di dunia. Tentu saja ini adalah pertama kalinya istilah adamantium disebutkan di MCU. Adamantium adalah salah satu logam terkuat di bumi selain vibranium yang sudah terlebih dahulu diperkenalkan melalui film Black Panther dan akhirnya menjadi bahan untuk pembuatan Shield, Captain America, dan sejumlah peralatan tempur maupun armor tempur lainnya yang sudah diperkenalkan di MCU sejauh ini. Logam adamantium sendiri kabarnya akhirnya ditemukan di Pulau Celestial. Ini merupakan nama resmi untuk Tiamut yang sudah dibekukan oleh Cersei dalam film Eternals. Celestial Island kemungkinan besar akan menjadi pusat konflik dalam film ini. Ini juga semakin memperkuat spekulasi dan teori penggemar bahwa film ini kemungkinan besar akan berpusat seputar Adamantium War. Meskipun belum ada konfirmasi resmi, sebenarnya tidak pernah ada cerita dengan judul Adamantium War yang secara eksplisit ditampilkan dalam komik Marvel. Jadi kemungkinan besar Adamantium akan menjadi pusat konflik yang akan diperebutkan oleh berbagai pihak, seperti misalnya organisasi kriminal yang mungkin akan diwakili oleh Serpent Society, juga pihak pemerintah, baik itu Amerika maupun sejumlah negara, khususnya kalau kita lihat di sini adalah dari Jepang. Dan karakter yang paling identik dengan adamantium tentu saja adalah Wolverine. Maka mungkin saja ini akan menjadi cikal bakal dimulainya sebuah proyek super rahasia yang dilakukan oleh pihak pemerintah Amerika yang mungkin berkaitan dengan penciptaan Super Soldier setelah diinisiasi dan dikembangkan oleh Dr. Abraham Erskine, di mana serum Super Soldier disuntikkan ke tubuhnya Steve Rogers dan mengubahnya menjadi simbol patriotisme dan kekuatan Amerika. Dalam MCU juga dikenal Project Winter Soldier yang melibatkan pencucian otak dan modifikasi tubuh Bucky Barnes untuk menjadi seorang pembunuh. Lalu kemudian proyek rahasia yang dijalankan oleh Thaddeus Thunderbolt Ross di masa lalu yang kemudian menghasilkan Abomination. Maka bukan tidak mungkin film ini akan bermuara kepada Project Weapon X yang tentu saja diharapkan akan melahirkan Super Soldier baru yang berbasis kekuatan adamantium. Dan mungkin ini adalah cikal bakal untuk pertama kalinya MCU memiliki Wolverine mereka sendiri. Lalu salah satu adegan kembali memperlihatkan tim Black Nelson yang akan memerankan karakter Samuel Stern alias The Leader, di mana dia berjalan di sebuah ruangan di sebuah bangunan yang di layar monitor kita menemukan logo Stark Industries. Samuel Stern sendiri pertama kali diperkenalkan dalam film The Incredible Hulk, di mana dia adalah seorang ilmuwan yang terkena paparan radiasi gamma yang menyebabkan mutasi pada otaknya dan membuatnya menjadi semakin cerdas dan ambisius. Selain itu, kita juga bisa melihat kostum lengkap dari Captain America Sam Wilson yang menggunakan helm untuk mendukung aksi penerbangannya. Exosuitnya Sam Wilson di sini memang sepertinya mengalami upgrade besar-besaran, di mana dia malah terlihat bisa melakukan penerbangan layaknya Iron Man. Selain itu, melalui trailer ini juga akhirnya diperlihatkan Joaquin Torres ternyata juga punya exosuit sebagai The Falcon yang baru. Joaquin Torres sendiri pertama kali diperkenalkan dalam komik All New Captain America issue nomor 1 yang dirilis pada tahun 2014. Dia pertama kali diperkenalkan melalui series The Falcon and Winter Soldier, dan karakter ini diperankan oleh Dani Ramirez. Kostumnya sendiri terlihat berbeda dengan kostum The Falcon yang pernah digunakan oleh Sam Wilson, dan kali ini dia menggunakan kostum berwarna hijau yang tentu saja merupakan referensi dari kostum pertama sebagai The Falcon dalam komik. Lalu kita bisa melihat sebuah fasilitas laboratorium di mana kita bisa menemukan sebuah tulisan Reset Ross, Reset America. Reset Ross kemungkinan besar merujuk kepada upaya untuk meriset atau memanipulasi genetika Presiden Thaddeus Ross yang memang dalam komik dia menjadi sosok Hulk yang jahat, yaitu The Red Hulk yang juga ditampilkan melalui trailer. Jadi kata riset ini mengacu kepada proses manipulasi genetik yang dilakukan untuk mengatur ulang kode genetik seseorang. Sementara Reset America mungkin mengindikasikan upaya untuk mengubah atau merombak sistem atau keadaan di Amerika yang bisa merujuk kepada sebuah program atau proyek yang bertujuan untuk mengubah struktur politik, sosial atau pemerintahan di Amerika. Dalam konteks ini bisa mencerminkan ambisi atau agenda dari Presiden Thaddeus Ross atau mungkin organisasi yang berafiliasi dengan dirinya untuk mempengaruhi dan mengendalikan Amerika, yang mana kemungkinan ini akan melibatkan The Leader. Dan bisa saja riset Amerika ini terkait dengan proyek Super Soldier yang kalau dikombinasikan dengan upaya perebutan adamantium, maka bisa saja ini memang menjadi cikal bakal dimulainya proyek Weapon X seperti dalam komik. Ini diperkuat dengan suli suara dari The Leader yang mengatakan global power is shifting and you're just another empty symbol. Kekuatan global sedang bergeser dan kamu hanya simbol kosong lainnya, yang sepertinya kalimat ini ditujukan untuk Sam Wilson. Seperti yang kita singgung di awal tadi, Steve Rogers diubah menjadi Super Soldier dan dijadikan sebagai simbol patriotisme untuk Amerika. Sementara
Sementara mantel tersebut akhirnya berpindah kepada Sam Wilson. Dan yang perlu diingat, Sam Wilson tidak dilahirkan dari Project Serum Super Soldier. Dia hanyalah manusia biasa yang mengenakan kostum Kapten Amerika. Dalam salah satu adegan dalam trailer ini memperlihatkan Sam Wilson mencoba untuk melindungi dirinya dari serangan seseorang yang berniat untuk menyuntikkan sebuah serum kepada dirinya. Dan trailer ini diakhiri dengan adegan pemakaman atau mungkin penghormatan terhadap Kapten Amerika yang memperlihatkan Thaddeus Thunderbolt Ross akhirnya bertransformasi menjadi Red Hulk di hadapan para tamu. Ekspresi marahnya sangat mengingatkan kita dengan ekspresi marah Bruce Banner ketika dia berubah menjadi Hulk. Yang menjadi pertanyaan, apa motivasi Presiden Thaddeus Ross untuk menggunakan serum yang mengubah dirinya menjadi Red Hulk? Jadi seperti yang kita ketahui, Thaddeus Ross mengakui dirinya pernah mengalami serangan jantung yang menyebabkan dia harus menjalani 13 jam operasi dan 3 kali bypass, yang menjadikan sebenarnya kondisinya tidak sedang baik-baik saja. I had a heart attack. I dropped right in the middle of my backswing. After 13 hours of surgery and a triple bypass. Lalu dalam trailer sebelumnya diperlihatkan bahwa Isaiah Bradley mengarahkan tembakannya kepada Presiden Ross, di mana mungkin pada saat itu Presiden Ross akhirnya terkena tembakan dan kondisinya menjadi semakin melemah. Karena dia tidak ingin kehilangan kekuasaannya akibat dari kondisinya yang semakin memburuk, maka mungkin saja disinilah titik di mana Presiden Ross akhirnya memutuskan untuk menggunakan serum yang akhirnya mengubahnya menjadi Red Hulk. Seperti yang kita ketahui, film ini akhirnya akan mengarahkan kita kepada proyek yang lainnya yang akan menutup fase kelima, yaitu Thunderbolts. Berdasarkan trailer pertama, Presiden Ross meminta Sam Wilson untuk membantunya untuk membentuk kembali Avengers. Namun sepertinya Sam Wilson di sini akan menolaknya, yang kemudian membuat pemerintah akhirnya berinisiasi untuk membentuk Avengers versi mereka sendiri yang dinamakan sebagai Thunderbolts. So, itu dia breakdown trailer Captain America Brave New World yang ditayangkan di San Diego Comic Con dan di D23 Expo kemarin. Kalau ada detail lain yang mungkin kalian ketahui dan tidak kita bahas di video kita kali ini, jangan sungkan tambahkan di kolom komentar Mulyono. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton, juga terima kasih banyak buat kalian yang sudah bergabung di membership untuk channel ini. Terima kasih atas super thanks-nya, terima kasih atas sawirianya. It's time for me to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.